Karu-karuan itu kan karena orang tua yang tidak bisa menata kita. Ada yang begitu. Ya saya telateni aja. Ya tidak ada apa-apa. Berarti adik-adik itu bagus. Pikirannya kreatif. Tapi bagaimanapun yang tua dengan yang muda itu lain. Bedanya apa? Yang tua pernah menjadi muda, yang muda tidak pernah menjadi tua. Bedanya di situ. Jadi yang tua itu hanya bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman saja. Itulah. Tentang pemilu, Mas. Maaf, dan jangan ditiru pikiran saya. Terus terang aja, saya tuh nggak senang dengan pemilu ini. Kalau kita pikir ya, berapa puluh kali pemilihan umum Indonesia itu sejak merdeka itu. Loh kok semakin jelek keadaannya? Logikanya kalau sudah hak rakyat diberikan untuk nyoblos memilih pimpinan negara, itu kan mesti memilih yang terbaik. Oh, iya. Tapi nyatanya tidak. Artinya apa? Artinya kita itu bertentangan dengan kultur naluri leluhur kita. Kayalan kakek ini nanti nggak usah ada pemilu. Saya jamin rakyat terkecil sampai di pelosok daerah-daerah pasti hidupnya tenang, subur, makmur, ayem, tentrem. Betul, Mas, betul. Zaman Mojopahit itu belum ada apa-apa, tapi mulai desa-desa itu semua tenang, damai. Karena siapa yang kuasa? Yang kuasa itu adalah rakyat. Mereka harus diberi kemerdekaan sesuai dengan kultur budayanya masing-masing. Misalnya tentang padi. Sekarang apa ada? Orang yang namanya bersih desa, medek padi, panen kirim, Dewi Sri apa itu sudah nggak ada. Jangan dianggap enteng itu. Karena hidup ini, ajaran-ajaran di kitab suci apapun mengatakan syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Nah itu. Jadi ini gaib itu sekarang dianggap klenik, dianggap wah itu kuno, dianggap itu macam-macam. Sebelum kita hidup, sebelum kakek hidup di Jalan Citandui, di sini itu begeblok, leluhur-leluhur, gendruwo-gendruwo apa sudah ada. Tidak boleh kita sombong sebagai manusia yang arogan dan semuanya sendiri. Ya itulah. Oleh karena itu terkait dengan hiruk pikuknya pemilu kemarin itu, saya terus terang aja mempunyai pikiran begini. Saya tidak begitu setuju itu karena apa? Demokrasi itu sebenarnya dilakukan oleh Senayan yang namanya MPR. MPR berpikir sampai diberikan kepada DPR, DPR disusun menjadi undang-undang dan peraturan. Ya, logikanya seperti itu. Lalu berkaitan dengan yang akhir-akhir ini terdengar suara pemakzulan, ya. Pemakzulan itu artinya sudah ada niat tidak percaya kepada pimpinan negara. Itu juga baik-baik saja. Menurut saya malah yang terbaik. Karena apa? Satu, negara ini sebenarnya sudah lama, bukan negara Pancasila lagi. Kan rektor-rektor, pemikir-pemikir, intelektual-intelektual tidak sampai di situ pikirannya. Ya, nggak sampai di situ. Buktinya kalau sudah kita tidak negara Pancasila lagi itu apa? Pancasila itu sudah paripurna, ya. Kita harus kembali menjernihkan peristiwa 1965. Mungkin adik-adik yang ada masih kecil atau ada yang belum lahir ada ya. 1965 itu adalah titik klimaks pada waktu Indonesia itu dihancurkan oleh dunia. Dihancurkan oleh dunia. Karena apa? Karena waktu itu peristiwanya 3G30S, 30 September, tapi 1 Oktober. Terus oleh Orde Baru dipindah menjadi 30 September. Bung Karno mengatakan gestok karena peristiwanya jam 2 malam. Nah, kenapa dirubah menjadi tanggal 30 September? Karena Orde Baru mempunyai pikiran satu. Tanggal 30 September tahun 60, Bung Karno itu pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa. We have the 5 principles of Indonesia, belief of God, nationalism, humanity, democratic, and social justice. Percaya kepada Tuhan, kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial. Titik. Dan wakil-wakil dunia di PBB tepuk tangan gemuruh tepuk tangan. Itulah. Lalu kelanjutannya Bung Karno tidak hanya sekedar pidato saja, tapi lalu dibentuklah satu kekuatan Asia dulu.
Asia, Afrika, Amerika Latin. Lalu Bung Karno mengadakan Senayan itu, Ganevo, Game of the New Emerging Forces, ya toh. Jadi bangsa Asia minimal harus guyup dan rukun, ya, lewat kesenian, olahraga dan budaya, gitu loh ya. Nah, ini kalau ini diteruskan, Dek, kita tuh sekarang nggak bingung perkara beras, karena daerah utara itu juga penghasil beras yang besar di Thailand, dan pertaniannya bagus-bagus. Raja Thailand tuh langsung terjun ke desa-desa bersama-sama dengan rakyat untuk bagaimana menanam yang baik loh. Didatang itu aja sudah senengnya setengah mati. Jangan datang ke rakyat, ke tengah-tengah kaum marhen, tapi ada motivasi. Tidak bisa. Motivasi misalnya demikian. Datang di tengah-tengah orang miskin membawa amplop, lalu rumah-rumah digedori, masing-masing rumah orang miskin diberi amplop. Seakan-akan berjalan sendiri. Padahal desa itu sebelum dimasuki pimpinan negara itu, wah, ajudan-ajudan dan pengawal itu udah full. Nah, itu kan main drama gitu itu. Badutan lah cara Jawa Timur. Nggih. Terus kira-kira untuk hak angket yang sekarang itu lagi rame, itu kira-kira ada kemungkinan atau persentase berapa persen kira-kira untuk bisa memakzulkan Pak Jokowi? Saya itu di samping berpikiran secara dialektis ya, Dek, saya itu penganut ajaran Bung Karno yang tidak pernah dilakukan oleh rekan-rekan pengikut Bung Karno karena takut mempelajari tentang Marxisme. Marxisme itu bukan komunisme. Marx itu filsafat, teori dialektika. Dialektika itu kehidupan, tese, antitese, sintese. Ini dulu bukan kursi ukir begini, ini dulu pohon ditebang menjadi balok diukir menjadi ini karya Marxis ini, ukir-ukiran ini. Semua yang kita pakai itu karya Marxis. Artinya pikiran kita dibuat untuk cerdas dari sesuatu yang murah, yang kira-kira tidak bernilai menjadi sangat bernilai. TC itu sekarang lah Indonesia. Sekarang kondisinya satu, seperti yang saya katakan. Politik sudah tidak jelas bagaimana ya, ekonomi sudah tidak jelas, kebudayaan semakin tidak karu-karuan, tawuran di mana-mana, di desa-desa banyak peristiwa macam-macam yang aduh ngenes kalau lihat TV tiap hari itu. Lah ini kondisi. Lalu antitesanya apa? Kembali ke budaya dasar dengan jalan pelan-pelan, sabar dan telaten. Misalnya di desa-desa itu disarankan untuk rajin-rajinlah ke tempat danyangan-danyangan. Danyang itu apa tadi? Dari kata-kata dat yang. Dat itu material yang lembut, yang itu tinggi. Dan itu siapa itu? Leluhur kita. Purwantoro ini yang babat siapa? Tuban yang babat siapa? Tempat itu harus dipelihara dengan baik. Itu salah satu budi pekerti. Dan leluhur itu jangan dianggap kalau sudah didoakan meninggal lalu di ruang yang lain, enggak, Dek. Tetap sokmanya itu tetap aktif. Buktinya lewat ngaji Roso dulu pernah saya viralkan tentang Bung Karno ya. Dengan bukti-bukti manusia sekarang hidup. Bung Karno meninggal tahun 71, tapi tahun 76 Bung Karno menemui seorang marinir di Timur Timur. Pernah viral di ngaji Roso. Waduh, penontonnya bukan main hebatnya. Itu bukti. Leluhur kita juga begitu, makanya rumah yang itu selalu saya bersihkan, cucu-cucu saya telaten. Kalau Jumat Legi di ruang tengah itu selalu ada sesaji, kinang-kinangan dan sebagainya. Itu rasa etika dan sopan santun, sehingga leluhur itu melindungi kita secara langsung dan secara tidak langsung. Nggih. Apalagi Dek bilang. Kalau boleh saya menangkap tadi, yang jadi itu secara implisit sepertinya mengatakan bahwa perilaku politik yang kebetulan sekarang Pak Jokowi sebagai presiden kita itu sepertinya bertentangan dengan kaidah-kaidah demokrasi yang jenengan paparkan tadi. Betul. Jadi iya, saya mohon tanggapannya, Kak. Nah, pertama sebenarnya Pak Jokowi itu kan dulu saya juga menjadikan orang 7 dari Jawa Timur, dari Mojokerto. Bukan PDIP, bukan orang Solo yang menjadikan. Sampai saya tidur di kebun binatang, Dik.
waktu mencalonkan menjadi gubernur di DKI. DKI. Saya tidur di Ragunan, di kebun binatang. Karena apa? Di hotel apa untuk bayar? Orang 7 buat kemah gitu, tidur di sana. Untuk apa? Untuk memohon kepada Sang Maha Kuasa. Mudah-mudahan priayi satu ini nanti itu betul-betul berjalan dengan lancar. Begitu mencalonkan menjadi presiden, saya tidur di atas Monas. Teman-teman tidak boleh masuk. Kalau saya bisa masuk di tidur, terus ada daru, selworot gitu. Nah, terus saya dibisiki sama leluhur, ya. Tugas beliau itu adalah ngisi waktu. Di politik di Indonesia itu sekarang masih stagnan, artinya tidak jelas. Karena setelah 65 itu kan belum dikembalikan lurus bagaimana yang sudah itu ya. Nah, itu waktu periode pertama hebat ya. Hebat periode pertama itu. Setelah periode kedua, udah mohon maaf, mungkin lingkungan-lingkungan dan intelektual yang ada di kiri kanannya ini sudah lain lagi. Kalau menurut hemat saya sekarang itu justru malah dimanfaatkan dari kebingungan dan ketidaktahuannya untuk tetap memimpin. Apalagi sekarang itu mohon maaf ya, setelah anaknya dipaksakan, si Gibran mohon maaf, dipaksakan untuk menjadi RI 2 lewat Pak Prabowo. Itu saya berkayal ya. Bayangan saya mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak benar. Nanti kalau misalnya Pak Prabowo menang menjadi presiden, mungkin tidak akan lama di dunia ini. Karena saya ngerti wataknya orang sana itu, saya ngerti. Supaya maaf yang itu maksudnya tidak lama itu bisa diperjelas sayang. Tidak lama itu artinya umurnya. Gitu. Supaya si Gibran ini menjadi RI 1. Saman bayang nih, Saman sebagai warga bangsa Indonesia yang sudah berkeluarga dan sudah dewasa. Kalau kita dipimpin anak kemarin sore yang tidak pengalaman di politik, lalu catur di kelas dunia, apa enggak dibuat mainan Republik Indonesia ini loh? Khayalan saya itu sampai di situ. Dan teori saya teori dialektika Marx tadi itu karena sana enggak menggunakan teori Marx, dianggap Marx itu komunis, Marx itu PKI, enggak, bukan. Marx itu berdiri sendiri, tese, antitese, sintese. Nah, tesenya Gibran dicalonkan. Antitesenya kalau nanti menjadi presiden apa? Pasti dibuat mainan negara ini. Pasti dibuat mainan. Karena apa? Karena masih banyak konglomerat, oligarki yang bermasalah. Banyak taipan yang menggelembungkan duit besar-besaran di Jakarta. Kalau saya cermati sepintas lalu, duit yang dicetak di Indonesia ini Mas, 80% itu gerombol di Jakarta. Gerombol di Jakarta. Terpusat di Jakarta. Terpusat di Jakarta. Ada yang ditaruh Singapura, ada ditaruh di sini, ada terus. Ya ada berputar di sana untuk mendirikan perusahaan supaya ada tenaga kerja gitu, enggak masalah. Enggak kok itu, ya. Nah, yang 20% direbut Sabang Merauke. Hambok berdoa sampai tenggorokan ini jebol ya tetap miskin deh. Tetap kebagian yang kricik-kricik itu. Inilah. Ini karena kita punya PR satu. Peristiwa 65 harus kita luruskan. Lalu kita kembali ke kultur budaya leluhur, baik di bidang pertanian, kelautan, kehutanan, kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Dan Mojopahit itu bukan barang khayalan, bukan dongeng, itu real ada. Di zaman Mojopahit, rakyat itu tidak boleh menderita, itu tidak boleh. Makanya sekarang itu rame, perkara dana amanah kerajaan itu rame. Secara rasional sekarang ini kalau Indonesia itu pemerintah itu waras ya, penduduk Indonesia itu 360 juta kurang lebih. Kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan mineral dan semua potensi kekayaan negeri ini, manusia Indonesia itu tidak bekerja 1 bulan 6 juta itu loh megang duit per orang. Meskipun tanpa bekerja. Meskipun tanpa bekerja. Saking kayanya negara kita. Dan ini nanti kita hanya menunggu seseorang Satrio Pinilih. Satrio Pinilih itu tidak takut mati demi rakyat deh. Tenan iki aku kakek lagi ngene iki mbah wis pegel aku umurku wis tuwek deh wis 80. Delok negeri ini saya susah. Nggih. Maaf yang ini ada sebagian orang itu yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu termasuk
menurut mereka itu Satrio Pinilih. Menurut jenengan yang pripun tanggapannya? Satrio Pinilih itu retorika bahasa, retorika politiknya, penampilannya itu wis ketok tadi. Lale arek rada mbliut ngono mosok Pinilih. Dan berpolitik itu tidak bisa disulap, Dek. Nggak bisa disulap. Orang yang merasa dirinya terpanggil demi kepentingan bangsa, rakyat, masyarakat, tidak usah diperintah, tidak usah dikondisikan, dia akan terpanggil sendiri untuk kreativitas mengadakan sesuatu yang kira-kira penting untuk masyarakat. Dan dia tidak kok selama ini. Itu. Terus terkait kalau toh nanti itu memang terjadi pemakzulan pada Pak Jokowi, kira-kira dampaknya entah itu baik atau buruknya apa itu ya? Dampaknya semua itu kan ada pengikutnya ya. Iya. Pak Jokowi itu pengikut Jokowi itu, Iya. saya pakai istilah Jokowi aja lah, itu Iya. tanggap anak ya. Jokowi itu pengikutnya juga ada. Banyak, Tapi yang iya. tidak senang pun juga banyak. Tapi bayangan saya justru waktu saya ditanya pada teman-teman, satu saya pakai teori dialektika, saya menjawab bahwa ini nanti tidak akan ada pemilu. Itu. Yang kedua saya bukakan dengan kartu tarot. Lalu kitab-kitab suci juga saya buka. Semua sama, Dek. Kitab suci mengatakan di Injil ataupun di Al-Quran bahwa nanti kita akan sampai dalam satu permasalahan di mana masyarakat itu akan saling gempur-gempuran, saling gebuk karena fatwanya para nabi. Itu di kitab suci ya. Jadi artinya ajaran yang baik itu oleh murid-muridnya justru saling ada yang anggap benar, ada tidak. Yang ketiga, di kartu tarot, akhir jabatan Pak Jokowi itu di situ digambarkan rakyat itu saling pukul dan saling gebuk. Artinya? Ya artinya ya sekarang sudah terbukti tuh sekarang. Tapi kira-kira itu sampai selesai sampai akhir masa jabatannya Kok beliau? belum sampai ya? Kelihatannya belum sampai saya lihat itu. Kalau berdasarkan tarot tadi? Belum sampai. Memang saya tanyakan jabatannya itu apa-apa sampai jabatan tidak. Jadi di akhir masa dia masih kuasa ada digambarkan rakyat tuh saling gebuk, saling pukul, saling gitu. Oke, Eyang, ancaman terbesar sebenarnya pada bangsa ini kan sebenarnya bukan bom nuklir, bukan virus, tapi para penjilat-penjilat yang istilahnya memanfaatkan. Karena mereka ada di ring 1, RI 1. Itu kan banyak dari mereka itu ingin menjerumuskan sebenarnya arah mungkin arah negara ini, bangsa ini menjadi negara yang dikdaya, negara yang maju. Tanggapannya yang gimana terkait dengan sebagian golongan-golongan tersebut? Ya yang sama sampean tuh pertanyaan itu sudah merupakan jawaban. Dari lingkungan ring 1, ring 2 itu sebenarnya mengharapkan negeri ini itu masih berada dalam keadaan yang stagnan, ngambang dan tidak jelas. Oleh karena itu didoronglah si Gibran untuk bisa menjadi RI 1 untuk numpak Pak Prabowo dulu. Nah, ya mudah-mudahan nanti kalau Mas Prabowo itu misalnya jadi gitu, mudah-mudahan beliau sadar akan, maaf ya saya pakai istilah, menebus kekurangan kesalahan yang dulu pernah dilakukan, baik beliau ataupun lingkungan ataupun warganya misalnya ya. Jadi kalau semacam itu bisa juga lebih hebat loh, Dek, bisa juga lebih hebat. Tapi ya itu, beliau paham pandang kondisi politik. Bagaimana kan megang suatu negara itu harus paham kondisi politik. Tahun 65 yang menakutkan itu bukan Pancasila, Dek. Pancasila itu tidak menakutkan. Zaman Orde Baru 32 tahun yang tidak Pancasila PKI, kan begitu. Iya. Tapi entoh ditumbangkan karena apa? Karena blok barat, oligarki, kapitalis, dan orang-orang yang berpihak kepada kejahatan. Yang dibenci itu apa? Marhaenisme, Dek. Bukan Pancasila. Marhaenisme yang dibenci itu. Dan orang-orang teman-teman saya dari golongan Marhaenis juga tidak berani mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengatakan Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia.
Artinya apa? Teori itu, ideologi itu ada teori ideologi dinamika. Dan sekarang ajaran Bung Karno yang menerapkan siapa? Daratan Cina loh, Dek. RRC itu malah mengeterapkan, majunya bukan main RRC itu. Sampai anak saya tiap tahun saya suruh sekolah di sana, di Cina. Anak laki satu-satunya itu, waduh. Dan kita lihat di viral itu Cina itu sampai Mars apa mau dibuat hunian di sana itu pada hebat. Kalau memang politik itu sangat dinamis seperti yang jenengan katakan tadi, terus terkait dengan dasar ideologi Pancasila negara kita itu kira-kira itu akan tetap kokoh, maksudnya bisa diterapkan di segala zaman atau bagaimana yang? Justru bisa, karena 5 dasar itu setiap manusia di muka jagat ini pasti memiliki. Dan bukti di PBB tadi itu Bung Karno mendapat tepuan yang luas. Misalnya ya, orang Afrika. Orang Afrika itu bangsa Uganda, itu hasilnya itu hanya pisang. Ya. Dan waktu sana itu karena klasik, membuat sabit, membuat arit, itu kedul-kedul. Sehingga pisang itu senggrek gitu tuh banyak yang jatuh akhirnya remuk toh. Ekspornya akan murah. Terus datanglah orang dari Belgia apa dari pokoknya dari Eropa ya di sana. Oh, kalau mengambil pisang tuh pisaunya harus tajam supaya nanti itu tidak rubuh sehingga buahnya utuh. Akhirnya diimpor pisau dari Cina, tajam deh. Tapi orang Eropa pinter, orang Ghana sana dibagi 2 dulu. Ini kelompok B, ini kelompok A. Dibagi pisaunya sudah rata satu negara. Pelan-pelan dia provokasi. Ghana, ini yang Uganda apa Ghana gitu, pokoknya Afrika itu. Itu sebenarnya negerimu itu negeri nenek moyangmu, bukan punya B. B juga diprovokasi. Negeri ini sebenarnya negeri tinggalan nenek moyangmu, bukan A. Akhirnya apa dek? Buacokan karo itu. Habis dek. Penduduk tuh hampir habis. Seperti 65 yang lalu. Hampir habis. Ya. Terus setelah itu akhirnya di sana itu setiap negara ada satu kondisi yang abnormal, pasti datang wahyu dari Tuhan. Ada seseorang yang datang diam-diam dia itu pergi ke Cina. Wong Cina, bangsa kuntek mergo pisaumu, mergo berangmu saling menghabisi penduduk saya. Saya tidak akan balas apa-apa. Saya cuma minta tolong, bangunlah kota dan negara saya supaya maju. Kalau Cina dibangun deh, waduh, hebat kutone itu hebat, bersih. Gedung-gedungnya hebat dan penduduknya itu pelan-pelan juga maju. Sarananya ekonomi maju, ya, transportasi maju, produksi maju, begitu. Oke, yang saya tertarik kembali ke Pak Prabowo barusan, yang seperti jenengan ngendikan barusan itu, Pak Prabowo tidak sampai selesai dalam menjalankan jabatannya sebagai presiden di Indonesia. Itu saya ingin menggali kepada yang kira-kira itu berita atau informasi yang dapatkan itu berdasarkan dari apa, bisa yang menyimpulkan seperti itu? Ya, ini dari prediksi pikiran saja ya, karena Pak Prabowo itu ditakuti oleh orang-orang yang sekarang ini lagi ngangkangi duit di Indonesia ini ya, karena Pak Prabowo itu mampu, memang kaya, dan memang pengalaman, memang pemberani dan kenceng begitu, kenceng lah. Oleh karena itu entah jalannya bagaimana, mereka akan mengharapkan wakilnya yang akan menjadi RI 1. Oleh karena itu lewat jalan apa saya tidak tahu, ini cuma hitungan prediksi ya. Jangan-jangan Pak Prabowo diperpendek umurnya oleh orang-orang Jakarta. Ya ini maaf, mudah-mudahan tidak ya. Iya. Itu aja. Kalau yang jeneng paparkan termasuk profilnya Pak Prabowo kan bagus berarti. Bagus. Tegas. Iya. Punya tapi, integritas yang tinggi. Seperti zaman Bung Karno. Bung Karno kurang bagus apa? Kurang tegar apa? Kurang hebat apa pola pikirnya? Justru menjadi target ya, karena Indonesia
nggak seneng mereka Indonesia kuat. Senengnya Indonesia lemah. Indonesia lemah itu sekarang masyarakatnya sudah lemah. Akhir-akhir ini digiring menjadi negara agama, kekuatan menjadi negara agama. Jokowi juga diam saja. Kenapa diam saja? Misalnya kekuatan kelompok kecil, ya, kelompok kecil yang demo ruame tentang gini, itu tidak boleh. Negara Pancasila itu udah maksimal. Kalau misalnya seorang pimpinan negara di Republik Indonesia itu tegas, boleh agama apapun boleh di Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Ngebong, Dupo, Nyedit, segala macam boleh. Tapi semua oknum warga negara yang pengen menjadi tokoh agama harus lulus Pancasila dulu. Kalau tidak boleh. Itu baru negara. Nah, kita 360 juta manusia kemosok kalah dengan kelompok kecil-kecil yang hirup pikuk. Sana memang dananya besar sih, dibiayai sama kapitalis imperialis, dibiayai. Karena kapitalis imperialis dari barat itu sudah menikmati hampir 500 tahun negeri yang namanya Nusantara di zaman VOC. Coba. Dalam salah satu gunung, ya, mulai dari Banyuwangi sampai ke Banten sana, Dik. Gunung itu isinya mineral, Dik. Isinya perak, isinya uranium, dan isinya platinum kalau nggak salah itu ya. Itu saya punya batunya, saya ambil. Nah, contoh. Betul itu. Saking hebatnya negeri kita. Di Ternate salah satu pulau, 90% itu emas di situ. Makanya saya sejak 2008 itu menghimpun kerajaan-kerajaan untuk nanti itu kalau NKRI itu presiden republik itu wis kesel, kerajaan itu tampil lagi. Karena kalau republik kan masih 76 tahun yang lalu. Tapi kalau kerajaan ratusan tahun yang lalu sudah ada. Dan kaya kerajaan kita itu kaya raya. Nah ini saya himpun mulai tahun 2008. Nah ini nanti mau berkumpul lagi. Panitianya kecil sudah dibentuk dari dalam Keraton Jogja. Kemarin dari Ternate sudah telepon, sekarang berada di Surabaya. Mungkin besok atau lusa sampai di sini. Ya rembukan masalah itu pendekatan para raja-raja itu. Itu beliau-beliau para raja itu punya visi istilahnya mau merubah bentuk negara atau bagaimana itu yang? Nanti begini, raja itu adalah kerajaan, ya kerajaan adalah sentral budaya. Misalnya Keraton Solo, Keraton Yogyo, ya kelihatannya bangunan biasa. Kalau rumah saya itu yang bangun tukang, tapi kalau kerajaan dulu Mas, yang buat itu entah tiang, entah sokon, entah usuk itu mesti empu. Tirakat dulu syarat-syarat tertentu, itu budaya. Oleh karena itu politik raut muka terdepannya itu adalah budaya. Kalau budaya sudah rusak berarti politik itu kacau balau. Ya toh? Inilah kembali ke kerajaan itu kita akan kembali sistem demokrasi kerajaan. Memang monarki absolut. Dan ini yang ditakuti oleh Barat. Buktinya apa? Zaman Bung Karno itu sebenarnya waktu pertama kali menjadi presiden itu sudah monarki. Bung Karno sebagai kepala negara. Pelaksanaan politiknya dilakukan oleh Perdana Menteri Pak Syahrir. Ya itu ya. Tapi karena Perdana Menteri, karena sistem ini nanti itu menakutkan Barat. Kenapa? Karena kepala negara punya hak absolut. Misalnya Perdana Menteri keliru melaksanakan politiknya, udah dipecat gitu. Nah ini makanya waktu itu hatinya rakyat terhadap Bung Karno itu hebat. Contoh apa? Begitu meninggal tahun 71, kan dari Jakarta jenazahnya itu dibawa ke Abdurrahman Saleh. Terus dibawa ke ambulan ke Blitar. Di jalan-jalan itu Dek, waduh namanya orang nangis tuh penuh orang desa pucuk gunung padha mudhun kabeh. Menghormati pimpinan negara yang memang langka dan pelopor pertama itu sangat dicintai. Sangat dicintai. Dan itu semua teori yang dilakukan Bung Karno teori kuno. Maaf, saya itu dalang wayang Purwo, masih punya wayang satu kotak itu ya. Mahabharata itu tidak dari India, orisinil dari Pulau Jawa.
Kita itu orang Hastina itu kita itu loh, Dek. Orang Hastina itu orang bermacam-macam adat, suku dan bahasa, tapi satu negeri pulau Sabang Merauke. Dulu Nusantara malah ndak Sabang Merauke, dulu Nusantara ya. Itu. Lah, supaya orang ini tabiat kelakuannya baik, itu karakternya harus pendowo. Kalau jadi raja, jadi ratu, jadi presiden, itu harus seperti Puntadewa. Apa Puntadewa itu? Kakinya itu ndak ngambah di lemah, ngambang begini. Ojoto satru, artinya manusia yang tidak punya musuh. Karena semua umat rakyat itu adalah dicintai dan dikasih, ya. Digambarkan ini tidak ngambah lemah itu artinya tidak kami bandanen. Oleh karena itu Puntadewa itu digambarkan sangat sederhana. Tapi bangsa dan negara harus seperti Bratasena. Gamane apa? Kuku Ponconoko, Poncosila. Ya itu Pancasila itu. Ya, terus manusianya harus bagaimana? Manusianya itu harus lembut, sabar, ganteng. Digambarkan sebagai Arjuna yang selalu dimong, Semar, Gareng, Petruk, ya. Kalau Bagong itu tambahan. Itu kalem tuh Arjuna itu kalem. Nah, lain dengan Cakil, dengan raksasa itu pola tidak karu-karuan tapi kena sebelah Sapuri Arjuna. Nah itu karakter bangsa Indonesia. Tetapi demokrasi dan keadilan sosial seperti Nakula dan Sedewa itu kembar sih. Iya. Apa gunanya hiruk pikuk pemilihan umum? Apa gunanya hiruk pikuk coblosan presiden, coblosan menteri, coblosan iki, coblosan MPR, DPR kalau rakyat tambah menderita? Artinya Nakula Sedewa ini nggak dilakoni sama sekali. Loh, teori ini Mbak Dewi itu teori hebat loh, hebat. Oke, yang saya sambung tadi itu ke termasuk pertemuan raja-raja tadi. Kalau toh memang itu mereka itu ingin membuat perubahan ke sistem monarki, apa hal tersebut itu tidak mengkhianati founding father kita, ya termasuk Pak Karno yang istilahnya membangun, memproklamasikan negara kita. Apa itu tidak justru mengkhianati perjuangannya Pak Karno sendiri itu? Justru melaksanakan, ya, justru melaksanakan tapi tidak mengkhianati. Karena apa? Oleh karena itu saya sebagai sosok oknum yang dulu pernah tahun 62 Bung Karno ngendikan pesan sama saya, Jatim besok yang teruskan Bapak. Pikiran saya tidak pernah tidur. Sekarang tuh saya sebuah rel supaya tidak tabrakan dengan negara kita. Ini Republik Indonesia dipimpin Pak Joko Widodo. Ini Republik Pancasila yang didirikan oleh Jatikusumo dan kawan-kawan. Lalu tugas politiknya apa? Ini dijabarkan dulu. Republik, re itu kembali, publik itu rakyat. Kembali ke rakyat. Kita semua yang ikut menjadi warga Republik Pancasila menyatu dengan rakyat sekarang ini, membaur, menggiatkan bersih-desa, berdesa-desa, tempat-tempat peninggalan leluhur, entah candi, entah sumber-sumber, entah apa gitu ya, patung-patung dipelihara dengan baik, begitu. Nah itu, nah nanti ini terus ke sana terus. Nah ini mulai interaksi dan raja-raja sudah sangat setuju karena dulu pernah saya kumpulkan di Trowulan tahun 2008 dan nanti itu untuk bertemu kembali sudah ada Dr. Sriono dari dalam Yogyakarta, ini dosen di Gama, itu menjadi panitia kecil dalam waktu dekat ini akan menentukan pertemuan raja-raja, tidak banyak dulu, mungkin sekitar 68 kalau tidak 48. Tadi pagi telepon, entah nanti itu tempatnya minta di Singosari atau di Blitar atau di Mojokerto atau di mana, begitu, untuk berpikir gitu ya, karena dari raja-raja itulah nanti kita harapkan beliau-beliau itu bisa menata lingkungan masing-masing, warga kerajaan masing-masing sebagaimana Yogyakarta. Kenapa kok Yogyakarta kita pakai contoh? Yogyakarta itu daerah istimewa. Sampai dulu pada waktu setelah kita merdeka, Bung Karno pun tinggalnya di sana. Karena di Jogja itu
bagaimanapun bumi itu milik kerajaan. Silahkan kamu hidup 7 turunan, 1000 turunan boleh, asal tidak kamu jual. Kalau dijual, nanti lama-lama sertifikatnya dibeli orang lain, lama-lama negeri ini yang milik orang lain. Itu, nah itulah hebatnya, ya. Terus itu yang jadi satu contoh sistem kenegaraan untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi Jogja itu boleh lah, ya, boleh. Berarti tetap bentuknya kesatuan nanti. Ya tetap kesatuan. Cuman sistemnya bukan republik lagi. Bukan republik, Iya. cuma nanti dipimpin oleh istilahnya raja, tapi raja di raja. Membawai raja-raja kecil. Kepala suku adat di timur sana itu ya termasuk raja deh, kecil-kecil. Iya, iya. Itu membawa itu. Kalau menilik ke masa lampau, waktu zaman kerajaan dahulu kan, itu pada cerita di sejarah itu kan kerajaan-kerajaan itu kan banyak juga terjadi intrik-intrik politik di dalam perebutan kekuasaan, terjadi pembunuhan. Pertanyaannya gini, kalau toh nanti misalnya bentuk sistemnya itu monarki, apa kira-kira itu tidak akan terulang kembali itu ya? Era modern ini justru malah tidak. Ya karena apa? Apa gunanya teknologi Android ya? Nanti katakanlah setiap kampung itu dipasang CCTV, ditampang ini dan nanti pemilihan umum bila perlu tidak usah ada. Misalnya di desa A, wes wong desa A ngumpulo. Pemane jumlahnya orang itu ada 300 orang ya. Kursi kepala desa tidak ada. Sudah nggak usah pemilihan. Masa orang satu desa itu kamu tidak tahu di mana seseorang yang cerdas, bijak, jujur, berhati suci dan mengabdi kepada masyarakat. Wonten Pak, sinten niku Pak De Slamet, Pak De Bejo, Pak De napa? Wis kono junjungin bareng-bareng dokokno kursi. Nuwun sewu Pak Slamet, Pak Bejo, tulung dusun mriki dipun ayomi. Wis ngono enak. Menika wonten bengkok semanten mangke pun garap sareng-sareng kangge Bapak. Terus kalau model kayak gitu kekuatan legitimasinya kayak apa itu yang kan hanya terkesan sepihak dalam penunjukan salah satu pimpinan entah itu kepala desa atau nanti camat, bupati dan seterusnya. Lah pemilihan umum coblosan itu kan golek wong sing apik Adik. Iya. Tapi lewat tukaran. Lah iku golek wong sing apik tapi lewat musyawarah dan mufakat. Iya. Ya. Lewat musyawarah dan mufakat. Iya. Oh, jadi nanti tetap itu hanya istilahnya mungkin dari trah penunjukan ahli waris, mungkin putra raja, putra mahkota. Enggak. Bukan begitu. Enggak, mencari sosok person. Berarti perorangan. tidak harus pewaris tahta nasab garis keturunan enggak ada garis keturunan enggak. Tetap yang bijak. Lah nanti secara nasional yang raja di raja nanti tetap musyawarah nasional. Misalnya Jawa Timur mimpin sapa? Oh mimpin nyuwun Pak Indra kemawon. Utawa Pak niki. Jawa Tengah milih sapa? Secara nasional sing kuat iki ya wis monggo lenggah. Berarti tetap ada fit dan proper test nanti. Oh iya. Fit proper test itu nanti lembaga yang istilahnya punya wewenang ke arah situ nanti kira-kira yang mana yang kalau sistemnya monarki itu. Ya monarki itu kan dipilih oleh perasaan, Dik. Okay. Oleh perasaan tidak oleh pikiran. Hanya itu saja kok bedanya. Seperti di rumah saya ini ada Bujati, ada anak, ada cucu gitu. Nah saya sebagai orang tua tidak memaksakan diri harus di sini tuh rumah harus gini harus enggak pernah. Semua saya beri kemerdekaan. Anak-anak saya itu ada yang hanya di kamar saja. Ternyata apa? Saya pikir kok males deh anak saya itu satu kok di kamar enggak pernah turun. Anak lagi satu-satunya. Ternyata dia itu dosen online ngajar musik dan kelasnya itu Asia. Waduh, makanya di kamar itu bawa alat-alat organ-organ gini. Jadi ngajarnya cuma di situ. Itu zaman baru, zaman itu ya. Demikian juga nanti di daerah-daerah tertentu, CCTV apa itu di sekretariat negara misalnya di delok Jawa Timur piye, iki piye, Lumajang piye, Banyuwangi piye, dilihat ya dari situ. Nah, tugasnya
kuatnya negara dan ayam tentremnya bangsa itu tergantung dari terutama TNI. Kalau Polri itu kan kerja 24 jam. Tidak pernah tidur kalau Polri itu karena ada kriminal, ada pidata, perdana. Tapi kalau TNI, Sabta Marganya, tugasnya adalah menjaga kewibawaan negara. Itu. Dan itu harus perintah dari tingkat nasional kalau negara dalam keadaan ini. Misalnya ada suatu negara yang mau ekspansi terhadap kita. Udah, TNI siap gitu. Misalnya itu ya. Mengenai jati diri bangsa ini yang tadi Eyang mengatakan bahwa runtuhnya budaya itu termasuk runtuhnya jati diri bangsanya. Kira-kira apa ada indikasi ke arah ke sana? Dan kalau pun ada, kira-kira apa antisipasi yang harus kita lakukan untuk kedepannya biar kokoh budaya kita, jati diri bangsa kita? Ya kalau lihat di jalan-jalan ya Dek ya, saya itu orang tua, kadang-kadang nyetir sendiri, sering dipisui anak-anak itu. Dapat saya apik, kadang-kadang Jawa Timur metuju kadang-kadang mikir, padahal nggak ngerti. Saya itu justru pelan. Di kota itu paling-paling maksimal 40, 50, 30 gitu toh. Jadi itu saya taati gitu loh ya. Karena sekarang itu nggak bisa ditebak. Dari gang tuh kadang-kadang sudah motor keluar, dadak gitu loh ya. Itu malah sering dipisui saya, nggih matur nuwun, kayak gitu. Itu kondisi budaya kita. Lalu yang kedua situasi akibat perekonomian kita yang sekarang itu dalam keadaan kelabu ya. Saman dari Tuban ke sini, saman lihat warung-warung di pinggir jalan itu banyak yang tutup, banyak yang reot, banyak yang tidak buka. Artinya apa? Sirkulasi ekonomi, keuangan kelihatannya tidak sampai merata di antara mereka. Itu. Okay. Iya. Yang. Lalu bersih desa, ya. Itu juga jarang ada. Itu penting deh. Saya itu kalau ada orang datang ke pedepokan saya sarankan, kamu di desa apa, pon wage kliwonmu apa, ya. Ini udah kalau kamu besok pengen hidupmu masa tuamu enak, tolong tempat leluhur di sana itu dipelihara dengan baik, dengan penuh cinta kasih. Dibatin aja leluhur. Saya minta mudah-mudahan keluarga saya sehat, kuat gitu. Itu nanti biasanya saya sudah mempraktekkan itu semua soalnya. Saya mempunyai rumah di Singosari termasuk bekas kerajaan tuh gara-gara saya melaksanakan hukum itu. Watu iki tak ambungi, tak anu sikile watu Drwapala kan sik patung gede 3 meter iki lho. Tak ruangkel karo nangis ngono, Mbah, dalem nyuwun tanah ten Singosari, Mbah. Betul itu, Dek. Betul. Waktu itu saya masih baru kuliah masuk di Malang. Ya ternyata punya dek bekas kerajaan pisan. Dan sumber-sumber nagan saya itu kalau 1 hari itu dengan air aqua, airnya itu bersih punya saya. Sudah saya teskan pH-nya di kesehatan ya. Ini jauh lebih bersih karena dari perut Gunung Arjuna. 1 hari kalau 50 tangki aja ada airnya. Loh, kalau saya mau menjual berapa menjual ke Surabaya dikirim 50 tangki per hari loh Dek. Tapi enggak. Ya. Tanahnya bunyinya Jatikusumo, tapi air itu yang milik adalah Sang Maha Kuasa. Untuk pohon-pohon, untuk manusia, untuk apa gitu. Yeah. Terkait tadi itu kemerosotan masalah moral, kan dengan tadi matur kalau hilangnya budaya atau mundurnya budaya kan dampaknya ke situ, kemerosotan moral. Apa jenengan temukan, apa kita temukan kepada pemimpin kita itu yang pada saat ini? Ya, saya pikir hampir merata ya Dek ya. Sangat banyak. Sangat banyak. Dulu itu kalau namanya
Malah yang dari timur deh, itu kan sekolahan itu, ibu itu. Institut Budi Utomo apa itu sebelah itu. Yang dari timur, anak-anak kuliah-kuliah itu. Kalau saya jalan kaki itu, yang sambil dinglo gitu. Okay. Tapi anak-anak pada umumnya itu udah wong tua nih bikin dalan bareng delecok-delecok ke sarung ngono, saenake ngono. Itu. Nah, itu salah satu. Yang kedua, gedung-gedung kesenian itu sudah banyak yang tutup. Banyak yang tutup gedung kesenian. Dan gedung kesenian itu penting ya. Entah itu apalah. Lalu yang kedua, alangkah baiknya kalau setiap acara-acara tertentu, sekarang di Singosari sudah mulai bagus deh. Di Singosari itu ibu-ibu sudah bergerak, mulai membatik, mulai latihan kerawitan. Nah, dan anak-anak sekolah di hari-hari tertentu sekarang sudah hampir banyak di Jawa Timur itu pakai pakaian batik gitu ya. Itu sudah lain, itu sudah pelan-pelan di samping ekonomi, hasil ekonomi, perbatikan juga tentang cinta kasih budaya tadi itu. Mungkin untuk penerapan P4 seperti zaman dulu mungkin perlu diterapkan kembali untuk era sekarang itu ya. Ini banyak orang kira-kira, yang salah tentang nafsir P4 ya. Gimana ya? P4 itu justru menghapus Pancasila. P4 tujuannya ya. Karena Pancasila itu urut-urutannya yang benar itu adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Ya. Terus pada waktu tahun 74 atas usul Amerika ya disuruh berubah. Kebangsaan itu jangan nomor 2, nomor 3 itu. Karena orang sekolah, orang bekerja, mendirikan pabrik ini tujuannya kan untuk manusia. Kelihatannya benar ya. Tapi menurut kitab suci, Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, justru bangsa itu lebih harus diutamakan daripada manusia. Kalau manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya, seperti kaum kapitalis dan imperialis barat, apa yang terjadi? Ya perang dunia dek, karena eksploitasi. Saling menjajah, saling merebut, saling kuat. Karena mereka saling membentuk militer. Lah, tahun 74 dirubah menjadi P4. P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu mana Pancasila itu? Saya ulangi lagi. Pancasila bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu Pancasila itu yang mana? Ini nanti harus berani kembali ke sekitar tahun 60. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Titik. Dulu nggak sekolah itu ngapalnya gampang deh. Sekarang itu pegawai negeri kalau apel disuruh ngapalnya pating tuwe cok nggak karu-karuan. Karena retorika, bahasa, vokal itu mempengaruhi spirit manusianya. Oke ya, saya lanjutkan. Kalau nanti misalnya ini tanggal 20 Maret KPU mengumumkan resmi bahwa pemenang Pilpres itu nomor 2, Pak Prabowo dan Gibran, kira-kira apakah di bawah kepemimpinan beliau nanti itu Indonesia akan menjadi Indonesia emas? Apakah akan terwujud ke sana? Ataukah mungkin ya sangat kontradiksi, akan kacau balau atau bagaimana? Pendapatnya yang gimana? Ya, yang pertama-tama siapapun nanti yang terpilih, entah Pak Prabowo, entah Mas Anies, entah Mas Ganjar, menurut saya sebagai warga Indonesia yang sudah tua ini tetap akan menghormati. Tapi saya sebagai orang politik bisa ngitung satu persatu. Tidak mungkin di antara mereka nanti akan bisa membawa Indonesia menjadi negara mercusuar dunia dan menuju ke keemasan. Semua tidak mungkin. Karena takut mengatakan Marxisme adalah itu aja sebenarnya. Kenapa?
kok takut mengatakan itu? Takut kalau tidak disenangi sama kelompok-kelompok, karena kelompok-kelompok kekuatan politik yang ditunjang oleh media-media massa, baik televisi ataupun di viral-viral, justru menuju negara agama itu yang paling gencar. Paling gencar. Karena biayanya besar, Dik. Biayanya besar. Biayanya besar. Itu dari dalam atau dari luar? Dari luar, Dik. Dari luar. Karena luar itu terus ngincer Indonesia ini supaya tidak pernah kuat dan tidak akan kuat. Iya. Oke, yang kemarin itu ada salah seorang juga spiritual yang mengatakan bahwa pasangan nomor 2 kemarin itu mendapatkan atau ketibanan wahyu ke Prabon. Nah, miturut jenengan bagaimana pendapatnya? Ya boleh-boleh saja, namanya pendapat ya. Dan kasepuan-kasepuan itu ya memang begitu itu. Begitu itu. Semua selalu dikait-kaitkan dengan ini ya. Tapi ya itu tadi, tetap secara politik konsepsi apa, visi misinya yang akan dibawa, andai kata dia itu menjadi RI 1, itu aja. Oke. Terus kalau ini kembali ke tadi yang jangan ceritakan bahwa kemarin sudah bertemu dengan beberapa raja itu. Kalau toh nanti kembali ke zaman kerajaan, kira-kira keistimewaan dari sistem monarki atau kerajaan itu apa? Kelebihannya daripada demokrasi yang sekarang kita pakai. Keistimewaannya sistem monarki itu satu, rakyat tidak digiring untuk rebutan coblosan, rebutan pimpinan lewat coblosan. Iya. Tadi itu. Yang kedua, iya. Mereka dibimbing untuk hidup itu berbudaya, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Itu diarahkan ke sana. Dan ini memang, waduh, Indonesia itu seperti bola dari seperti benang, tapi yang basah deh, bundar gitu. Jadi diwiwiti tekan itu untuk mengurai itu memang itu karena sudah terlanjur rusak. Bahasa saya sudah terlanjur rusak. Dan ini nanti hanya bisa secara spontan frontal, hanya kita tunggu datangnya seorang yang pinilih. Kalau Satrio Piningit banyak, ribuan Satrio Piningit. Tapi di antara Piningit, nah Satrio Piningit dengan pinilih apa bedanya? Kalau Piningit adalah getaran-getaran nasionalis yang di dalam jiwanya. Dan itu banyak. Hampir tiap daerah, hampir tiap tempat, mulai dari Aceh, mulai dari Kalimantan ada semua. Saya komunikasi terus dengan beliau-beliau itu. Tapi di antara beliau-beliau itu pasti satu, ada yang pinilih. Kalau sudah pinilih itu hubungannya apa? Dengan wahyu. Wahyu itu tidak bisa dihitung dengan kalkulator, tidak bisa dihitung dengan demokrasi. Itu walau alam bisawab, ya. Wahyu itu dari Sang Maha Kuasa kok. Tadi saya katakan di Ghana, di Afrika, tetap ada seorang yang mendapat wahyu untuk memerdekakan bangsanya karena sudah terlalu porak-poranda oleh orang barat tadi itu. Jadi bisa jadi Pak Prabowo juga dapat itu. Ya jadi, kalau kan, misalnya beliau dapat ya syukur. Dapat kayak gitu kan berarti ya bisa-bisa saja kan. Ya bisa-bisa saja ya. Mungkin Gibran ya bisa-bisa saja, Anies ya bisa-bisa saja. Oke. Oh, kemarin itu juga ada pengamat politik juga yang mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Bu Mega seolah-olah itu dalam tanda petik kan berseberangan dalam pemilu yang kemarin. Kalau pandangannya yang Jati, kira-kira beliau berdua ini akan rujuk kembali, bersatu kembali atau bagaimana? Ya, saya akhir-akhir ini dengan Mbak Mega itu, dengan Bu Mega itu, saya ternyuh sering meneteskan air mata ya. Beliau itu kenceng sebenarnya, kenceng, tapi karena mungkin sekarang itu sudah satu, umur tidak seperti yang lalu, kedua, dan setiap politik di negeri ini, keluarga Bung Karno itu selalu dikepung oleh lingkungan-lingkungan yang tidak karuan. Yang kedua, Pak Jokowi itu mungkin juga bingung dalam arti kalau nanti itu tetap gandolan pada ibu
nanti dianggap saya itu tidak punya ketegasan, tidak punya pendirian. Akhirnya secara tidak langsung pengen melaku dewe gitu, bisa juga ini. Bisa juga secara psikologis. Jadi banyak kemungkinan yang akan terjadi ini, Bro. Iya. Ya. Sulit ditebak, ini sulit. Ya, tapi nanti kalau sudah sang pinilih datang, waduh, tertata deh, rapi, bagus. Nah, soal presiden seumur hidup, bukan seumur jagung ini, ada beberapa juga yang mengatakan, menurut Eyang Jati ini sudah terjadi atau belum? Atau mungkin akan Mungkin terjadi? pada waktu itu Pak Jokowi itu ya, kok Pak Jokowi siapa? Pak Anu itu loh, Habibie ya? Pak Habibie mungkin ya. Seumur jagung mungkin beliau ya. Gus Dur juga 20 bulan. 20 bulan Gus Dur ya? Iya. Pak Habibie berapa dulu? Pak Habibie itu meneruskan Pak Harto itu berapa bulan? Oh iya, meneruskan Pak Harto itu. Iya, itu juga ya tidak lama juga. Tidak lama juga, iya. Ya. Menurut saya kok sudah itu ya. Oke. Terus pendapatnya yang gimana? Banyak itu kemarin itu para spiritualis yang ngakunya begitu. Mereka itu mengatakan Pilpres begini, hasilnya begini, yang jadi ini. Tapi mereka ternyata banyak yang salah. Terus gini pertanyaannya, kira-kira mereka itu apa ya, mendapatkan informasi itu halusinasi atau bagaimana? Ya, jadi spiritualis itu Mas, itu tergantung satu background pengalaman politik, kedua telatennya untuk diskusi atau diskus di mana-mana tentang politik, yang ketiga mau pada membaur dengan dunia politik itu. Kalau itu biasanya tafsirannya itu banyak mendekati kebenaran. Jangankan itu, pernah saya itu ditegur sama anak saya gara-gara saya itu ditanya, Pak ini nanti kira-kira siapa? Waduh, Bapak enggak pernah berpikir karena Bapak sudah enggak pengen ada pemilihan umum. Kalau ada orang di Kalimantan, orang tua itu sudah geletak aja di tempat tidur, enggak bisa kemana-mana, radio enggak punya, TV enggak punya, baca surat kabar enggak pernah. Tapi orang itu terkenal dulu itu orang bijak dan dukun gitu loh. Ditanyai seseorang datang, direkam itu di siar nih. Mbah ini nanti yang jadi presiden siapa? Anies. Begitu. Anies loh. Mbah tahu dari mana? Nggak tahu, pokoknya ada yang bisik saya Anies gitu. Lah itu saya sampaikan ke anak saya. Loh Pak, loh kok Anies bisa Pak? Ternyata akhir-akhir ini ya, yang simpatik yang simpatik ke permukaan Anies loh, menurut saya loh ya. Anies itu bahasanya tidak menyakitkan, bahasanya etisnya, memang orangnya orang pinter ya, ininya pinter juga, dan tidak menyerang, tidak menyakitkan dan sebagainya itu. Nah bayangan saya terus 3